Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Arena Sosial, tapi kali ini dengan series yang berbeda. Kalau yang sebelumnya saya dan Bung Nopal mengisi series Darah Sosial, tapi hari ini kita akan mengisi series Diksi, yaitu diskusi kritis santai. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang belenggu idealisme dalam pendidikan yang naif gitu. Kenapa kita akan mengangkat fenomena tersebut? Karena mau tidak mau, pendidikan dalam konteks yang formal, terutama di lembaga sekolah, itu kan semacam suatu penjara gitu ya. Banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan kritis menganalogikan sekolah itu sebagai ruang penjara. Kenapa? Karena mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sekolah sudah membelenggu ya kesadaran dan kebebasan setiap individu untuk mengeksplorasi potensialitasnya masing-masing gitu. Bahkan saya punya suatu hipotesis gitu. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan Indonesia akan mengalami krisis orang-orang kritis. Kenapa saya berasumsi semacam itu di dalam hipotesis saya? Karena banyak sekali fenomena yang melihat bahwa sekolah itu sudah bukan lagi menjadi ruang yang berpendidikan, ruang yang ruang yang mendewasakan, tapi sekolah itu sudah tidak lebih dari ruang yang politis gitu. Banyak sekali kebijakan-kebijakan dan regulasi yang yang membungkam kesadaran kritis masing-masing setiap yang ada di sekolah tersebut. Sehingga secara sosiologis berbagai macam regulasi dan kebijakan yang membungkam itu akan menjadi pemaknaan dan worldview bagi masing-masing individu sehingga tidak ada lagi kesadaran kritis yang muncul di masing-masing individu, terutama orang-orang yang memiliki idealisme kritis. Cuman entah bagaimana kita melihat pandangan dari Bung Noval dalam melihat bahwa belenggu idealisme di dalam pendidikan naif itu. Bagaimana kalau kata Bung Noval? Menurutku prediksimu sudah terjadi ya, bahwa kita memang sudah kehilangan generasi-generasi yang kritis ya. Jadi eh, tidak perlu menunggu beberapa tahun ke depan, ini sudah terjadi. Karena yang pertama yang saya lihat itu sekolah memang moral yang dianggap baik di sekolah adalah patuh. Jadi mengikuti segala hal yang sudah ada, tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Jadi minim sekali produksi kreativitas baru yang ada di sekolah itu minim sekali. Semua yang ada di sekolah adalah rutinitas atas sesuatu yang sudah ada dan mapan. Di upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru sangat sulit sekali. Dan di ranah praktik itu terjadi. Dan ketika ada gagasan baru, karena sudah terbiasa dengan kemapanan, maka gagap, heboh, tersinggung, dan sebagainya. Yang akhirnya diarahkan kembali pada yang sudah mapan. Jadi potensi kebaharuan dan inovasi dalam sekolah formal itu mulai menjadi omong kosong. Meskipun belum mungkin ya, ada beberapa yang masih mungkin terjadi, tapi mulai ke arah omong kosong belaka, inovasi dan sebagainya itu omong kosong. Mulai menjadi omong kosong gitu menurut saya. Dan ini juga akhirnya di ranah pendidikan ini juga mengiakan gitu ya, mengiakan prediksi Nietzsche ya, karena memang saya sedang membaca Nietzsche tentang moralitas tuan dan budak. Moralitas tuan itu kan yang dianggap baik ketika dia kritis, ketika dia inovatif dan kreatif. Jadi bertindak atas kehendaknya sendiri. Sedangkan bertentangan dengan moralitas budak yang justru bertindak dengan kehendaknya sendiri itu adalah sebuah perbuatan buruk karena dianggap melawan tuannya. Yang dianggap baik oleh budak adalah ketika dia tunduk dan patuh pada perintah tuannya. Dan itu terjadi di ruang pendidikan. Ketika siswa menolak perintah dari guru
atau aturan sebagai tuannya, maka ya moralitasnya buruk. Nah, moralitas yang tunduk itu disebut moralitas budak. Jadi kalau kita pakai narasi yang kritis, maka ya siswa adalah budak di sekolah. Jadi, nah, ungkapan kritis ini kalau orang sekolah mendengar pasti marah, pasti tersinggung. Nah, kalau ada yang tersinggung itu sudah menjadi bukti bahwa kita memang sudah kehilangan orang-orang kritis di ruang sekolah. Kalau tidak tersinggung maka masih ada harapan. Itu sih menurutku. Jadi memang itu sudah terjadi. Nah, saya punya ini, menemukan jawaban dari Bung Nopal bahwa sekolah adalah budak gitu, yang menghasilkan budak outputnya. Cuman Hmm. saya punya Ya. suatu kegelisahan. Kalau kita tarik secara histori, sekolah itu kan pada dasarnya menciptakan manusia-manusia yang berpikir dan merdeka. Kenapa saya bisa berasumsi semacam itu? Karena kalau kita menilik dari sekolah yang ada di Yunani kuno, para filsuf itu hadir, dia kan proses pendidikannya adalah pendidikan yang reflektif dan berpikir gitu. Dia menghasilkan manusia-manusia yang bebas untuk berbicara dan berpikir dan menyampaikan gagasannya. Bahkan di Indonesia sendiri seperti sekolahannya R.A. Kartini itu kan menghasilkan anak didik yang merdeka. Dia tidak dikurung dalam berbagai regulasi. Cuman pertanyaan saya, bagaimana bisa sekolah yang pada awalnya adalah tempat untuk menghasilkan manusia yang merdeka, tapi nyatanya sekarang menghasilkan tempat yang menghasilkan suatu budak gitu. Orang-orang yang terpenjara. Menurut saya pergeseran itu terjadi. Salah satu faktornya, meskipun ini bukan faktor satu-satu. Kalau hemat saya, salah satu faktornya adalah karena literasi, membaca sejarah. Artinya tidak membaca sejarah, gitu. Tidak membaca sejarah pendidikan, tidak mau mengerti dan mendalami dan merefleksikan sejarah pendidikan. Salah satunya misalnya dalam konteks seragam. Seragam itu kan belenggu sejarah sebenarnya. Sejarah era Orde Baru untuk menyeragamkan kan begitu ya. Dan seragam rambut ya, razia rambut itu juga belenggu sejarah masa lalu. Padahal yang kalau kita baca Ki Hajar Dewantoro itu kan yang berusaha diseragamkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu adalah kasta. Jadi salah satu pidatonya Ki Hajar Dewantoro itu kan menjelaskan syarat untuk masuk taman siswa itu harus melepaskan gelar-gelar kebangsawanannya. Raden Ajeng, Raden Ayu, semua harus diubah, harus dihapuskan agar tidak ada kelas sosial yang timpang antara bangsawan dan rakyat. Dan itu secara fenomenologis juga dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan dia menanggalkan gelar kebangsawanannya menjadi seorang Ki Hajar Dewantoro. Aslinya kan dia seorang bangsawan, Soehardi siapa ya? Soehardi Sorjoningrat ya, Soehardi Sorjoningrat Ki Hajar Dewantoro. Dan dia bangsawan dan dia melepaskan itu dan membuat taman siswa agar bisa mendidik generasi yang kritis agar bisa merdeka kan begitu. Nah, cuma sekarang karena kita sudah merdeka dan merasa tidak dijajah secara nyata, akhirnya kita yang diseragamkan malah tubuh, pikiran, dan cara bertindaknya. Sedangkan gelar-gelar tadi malah masih melekat atau bahkan dilekatkan begitu nyata. Misalnya di sekolah itu nggak sedikit kita menemukan siswa yang pakai gelar RA, pakai gelar Raden di absen itu ya, di absen siswa itu. Nah, kalau kita mengikuti jejak Ki Hajar Dewantoro ya harusnya itu sudah nggak ada. Nah, ini malah kebalik yang diseragamkan pakaiannya, tubuhnya, tapi yang dibiarkan melekat adalah kasta sosialnya yang jelas-jelas menciptakan diskriminasi.
Jadi itu yang menurut saya akhirnya membuat pendidikan itu bergeser gitu dari yang awalnya menciptakan kesadaran kritis, karena kan taman siswa itu dibuat untuk menciptakan kesadaran kritis di kalangan rakyat pribumi agar sadar bahwa ada penjajahan dan melakukan perlawanan, kan begitu. Nah, cuma kita sekarang memaknai pendidikan adalah untuk memapankan sesuatu yang merupakan belenggu sejarah, dan ketika kita berusaha menggugat dalam bentuk pertanyaan, ya gagap yang menerima. Kayak apa, nggak bisa menerima gitu ya, bisa menerima. Terus ya kan itu sudah ada sejak dulu, ikuti saja aturannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang terjadi sih di ruang praktik juga sangat sangat terlihat. Cuman ini, saya tidak setuju dengan argumennya Bung Novel bahwa kenapa sekolah itu pada akhirnya menjadi ruang yang tidak memerdekakan karena kurangnya literasi dari anak didiknya gitu. Cuman kita mau apa? Kita harus menerima bahwa kondisi kultur masyarakat Indonesia itu kan emang kurang literasi. Tapi yang seharusnya kita kritik adalah gurunya gitu. Karena guru adalah agen yang menjadi apa ya? Pembentukan worldview kepada anak didiknya tentang suatu dunia yang mereka tidak tahu gitu. Misal nih, tentang seragam adalah produksi Orde Baru penyeragaman. Cuman kalau kita tilik lagi ke belakang, seragam itu adalah nilai histori yang dibentuk oleh Belanda untuk mengklasifikasikan golongan pribumi dengan golongan yang feodal gitu ya. Dan pada akhirnya itu kan adalah nilai dari sejarah yang seharusnya guru sejarah itu memahaminya kan di bangku kuliah. Cuma pertanyaan saya, selama saya duduk di bangku SMA, tidak pernah diajarkan tentang konsep-konsep semacam itu gitu, konsep-konsep yang membelenggu. Nah, pertanyaan saya, apakah gurunya yang memang bodoh dalam tanda kutip atau gurunya yang dia sebenarnya pintar, dia memiliki wawasan, tapi dia takut untuk memberikannya kepada anak didiknya seperti itu. Jadi di sini kita menimbulkan suatu diksi ya. Sebenarnya yang tidak kritis itu anak didiknya atau gurunya yang sebagai agen yang tidak kritis gitu. Hmm. Kalau menurut saya dua-duanya. Jadi literasi yang dimaksud kenapa terjadi pergeseran itu bukan hanya siswa, bukan hanya di kalangan siswa, tapi di kalangan guru juga. Dan kenapa pergeseran itu kan nggak tiba-tiba sekarang terus bergeser kan gitu, tapi kan berproses. Makanya calon guru yang merupakan siswa tapi tidak suka baca, tapi dia nanti berprofesi sebagai guru, itu kan bahaya juga. Dia jadi guru mengajarkan hal kepada siswa, tapi literasinya rendah dan terus-menerus begitu. Saya pernah menulis di buku pertama saya yang membuku pendidikan itu bahwa saya juga menjabarkan data di situ bahwa tingkat literasi di salah satu universitas dengan jurusan PGSD itu rendah sekali. Ya, bahkan tidak tidak sampai 20% mahasiswa PGSD di salah satu universitas itu tingkat literasinya tidak sampai 20%. Kan sangat rendah. Nah, padahal dia adalah calon guru sekolah dasar. Ketika lulus dia akan menjadi guru di sekolah dasar. Nah, di sekolah dasar kita kita sering melihat bahwa buku adalah jendela, membacalah maka kamu akan mengerti. Tapi gurunya sendiri sejak menjadi calon guru tidak suka membaca. Kan omong kosong jadi. Itu yang pertama. Akhirnya ketika sejak mahasiswa menjadi generasi calon guru tidak suka membaca, saat menjadi guru apalagi sudah dapat gaji, sudah dapat ijazah, sudah dapat ini dan itu, buat apa akhirnya membaca? Dan materi yang yang dia ajarkan sudah di luar kepala karena ya itu saja. Nah, itu akhirnya ya terus terreproduksi. Guru yang tidak suka membaca otomatis tidak bisa menjadi contoh pada siswanya untuk bisa suka membaca. Saya tidak suka membaca, saya tidak pernah membaca, terus saya menyuruh siswa saya membaca tanpa memberikan contoh bahwa saya sebenarnya suka, kan nggak bisa. Sebagai orang yang punya eh, kepekaan empiris ya sebagai seorang siswa, pasti bapak guru aja nggak pernah baca, guru aja saya nggak pernah lihat
ibu baca. Ngapain nyuruh saya membaca kan gitu? Berarti kan ibu saja anggap gak penting, apalagi saya sebagai. Maka menurut saya salah satu apa guru itu mungkin ya, murid itu tidak harus gagasannya sama seperti gurunya, tapi guru itu berperan sebagai representasi dari muridnya. Jadi paling tidak murid itu mirip dengan gurunya, di tingkat yang lebih lanjut dia melampaui. Tapi kalau guru yang dilihat tidak bisa memberikan representasi yang baik, maka ya gimana bisa melampaui? Ya justru malah lebih rendah dari. Dan banyak saya melihat guru itu merasa takut bahwa ketika muridnya lebih baik daripada dia. Padahal kan memang seharusnya itu yang pertama. Akhirnya ya kalau pertanyaannya yang tidak kritis siapa antara guru dan muridnya, dua-duanya, dan itu terjadi sudah sejak lama menurut saya, tidak hanya belakangan. Yang akhirnya puncaknya mungkin sekarang atau akan lebih puncak lagi di masa yang akan datang. Terus kalau pertanyaan yang kedua, apakah gurunya tahu tapi tidak menjelaskan? Mungkin saja. Karena saya melihat banyak guru-guru pintar itu ya, banyak guru-guru yang maksudnya nggak sedikit juga guru-guru yang literasinya kuat, sudah berpengalaman dan sebagainya. Cuma mengapa tidak menyampaikan misalnya sejarah rambut dan sebagainya itu? Karena itu dianggap bertentangan dengan aturan sekolah dan yang sudah disepakati secara struktural. Sedangkan satu guru misalnya ya, kebanyakan guru yang kritis salah satunya misalnya guru sejarah. Jadi guru sejarah itu misalnya tidak mau menjelaskan tentang itu karena dia cuma satu orang. Jadi apakah ada ketakutan? Ada pasti. Apalagi misalnya guru muda, seperti saya misalnya. Mungkin punya kapasitas, mungkin punya daya kritis, mungkin punya pengetahuannya, mungkin bisa memberikan referensinya bahwa kebenaran secara literatur yang kritis dan sebagainya itu. Tapi ketika tidak punya kekuasaan, ketika tidak punya power, ya siap-siap ditendang, siap-siap ditegur, siap-siap diceramahi dan sebagainya bahwa sekolah ini tuh arahnya ke sini bukan ke sana. Sekolah ini tuh arahnya ke kanan bukan ke kiri. Sekolah ini tuh kritis tapi kritis yang sopan, kritis tapi kritis yang kreatif, yang tidak aneh-aneh, yang tidak neko-neko, bukan yang begini begitulah. Jadi kompleks juga sebenarnya masalah selain literasi. Tapi kembali lagi, apakah ada guru yang kritis, yang tahu, yang berusaha, ada. Saya pikir itu ada, tapi barangkali dia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Dia diselip-selipkan. Nah, sebatas pengalaman saya sih begitu. Saya sedikit menyelip-nyelipkan beberapa argumen-argumen kritis, meskipun tidak gamblang. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana caranya untuk bisa menggamblangkan atau menjelaskan sesuatu yang kritis secara terang-terangan tanpa diganggu oleh struktur baku yang ada di sekolah, maka ya dirikan sekolah sendiri yang barangkali bisa dinamai arena sosial. Nah, ini saya mau bertanya, kenapa kalau kita punya suatu gagasan yang kritis atau kesadaran yang kritis itu harus diselipkan gitu di dalam ruang pendidikan formal di sekolah? Apakah ada penurunan makna pendewasaan dari pendidikan atau bagaimana? Karena nggak tahu ya, ini karena saya mungkin tidak seberani orang lain mungkin ya dalam dalam hal tertentu. Keberanian orang kan beda-beda ya. Mungkin keberanian saya adalah keberanian yang paling dangkal karena saya cuma menyelipkan saja. Karena ada tendensi kekhawatiran dalam diri saya bahwa ketika kritisisme itu diajukan terang-terangan, bukan siswanya yang terkejut, tapi guru-guru yang lain. Apalagi saya baru, tentu banyak guru yang lebih senior dan guru-guru yang mengklaim lebih berpengalaman kan, mengklaim dan saya akui klaim itu ya dalam sisi pengalaman karena ada banyak guru yang sudah mengajar lebih dari 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Rata-rata belasan tahun. Jadi memang pengalamannya perlu diakui gitu. Cuma yang mungkin beberapa saya sayangkan ada beberapa guru, tidak banyak, yang saya temui itu eh, menjadikan klaim itu sebagai patokan final dari sebuah kebenaran bahwa karena dia sudah berpengalaman sekian tahun
maka apa yang dia kerjakan sebagai guru sudah pasti benar kan. Nah, kalau kita bongkar dengan filsafat kan tidak bisa eh, berdasarkan pengalaman saja kebenaran, dan itu ada juga dari aspek rasio dan ide. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kan empiris kan. Jadi kan celah dari empiris itu ada ide dan rasio kan gitu. Cuma kan di ruang yang dalam konteks ini sekolah SMA dan guru yang berbeda-beda, filsafat itu masih sangat asing ya. Bahkan jangankan hanya untuk siswa, untuk calon guru saja filsafat itu tidak diberikan dengan baik gitu ya. Dan di sosiologi aja juga tidak ada matkul filsafat. Misalnya di sosiologi Indonesia sekarang ya, itu sih waktu kita masih ada dua matkul filsafat, dua atau tiga. Sekarang udah nggak ada, udah dipangkas. Padahal itu penting sebagai fondasi bahwa klaim kebenaran itu tidak bisa hanya di satu sisi. Saya pernah bertemu dengan ngobrol ya dengan salah satu guru itu, dia sudah mengajar 27 tahun dengan cara mengajar militeristik karena dia dulunya pengen jadi tentara. Jadi pengen jadi tentara tidak kesampaian, terus jadi guru, akhirnya dalam proses mengajar dia militeristik. Dan selama mengajar dia mendapat berbagai kesuksesan begitu ya, sehingga dia mengklaim bahwa cara mengajarnya benar. Ya saya sebagai guru baru ya hanya mendengarkan gitu, dan sebagai bentuk etika sopan santun dan moral budak ya, bahwa harus mendengar gitu ya, ya sudah saya mendengar. Dan tradisi konteks sekolah dan sebagainya dan lingkungan, maka saya mendengar. Nah, kenapa saya memilih mendengar? Satu, eh, tentu tidak bisa dinafikan ada keberanian yang tumpul ya, untuk menggugat itu. Terus yang kedua, saya menilai ada faktor kebijaksanaan yang perlu didahulukan dalam konteks percakapan itu. Sehingga misalnya saya di kelas itu pernah mengizinkan siswa untuk tidur, terus tiba-tiba kontrol, jadi ditanya siswanya, kamu kok tidur, ada gurunya, orang diizinkan gitu kan kata siswanya. Akhirnya mungkin memang saya tidak ditegur ya, tidak ditegur langsung mengizinkan, tapi ada bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa seharusnya jangan diizinkan tidur. Namanya juga belajar, jadi harus semangat. Tapi sisi humanis saya kan juga perlu dipuaskan dengan cara menyelipkan itu, bahwa tidur itu manusiawi. Mungkin mereka lelah, mungkin mereka ngantuk dan sebagainya kan begitu ya. Cuma hal itu tidak bisa diterima, bukan tidak bisa ya, tidak mudah diterima dengan lapang gitu ya, bahwa mengizinkan untuk tidur itu dianggap sebagai pelecehan atas nilai-nilai pendidikan dalam konteks disiplin misalnya. Nah, sedangkan saya berusaha mengajukan eh, anggapan baru bahwa dengan sudut pandang yang baru ya, bukan berbeda, bukan melenceng, dengan sudut pandang yang berbeda saja, bahwa tidur itu manusiawi, nah, tidur itu manusiawi, maka perlu dipuaskan sedikit, barang sedikit nanti bangun lagi. Saya punya sudut pandang begitu, cuma ya secara struktural tentu itu sulit untuk diterima. Bisa kita ajukan peraturan bahwa boleh tidur bareng sebentar di kelas, itu nggak bisa. Tapi itu melekat pada kekuasaan guru ketika di kelas ya. Jadi guru ya selama gurunya tidak masalah ada siswa yang tidur, ya sebenarnya tidak masalah karena ruang kelas di mana mengajar ya di situ kekuasaan penuh ada pada dia. Gitu. Jadi menurut saya kenapa harus menyelipkan, kalau pertanyaannya merujuk pada saya sebagai pribadi dan sebagai guru, karena mungkin salah satu faktor terbesarnya saya tidak punya keberanian besar itu untuk melakukan kegiatan. Kenapa keberanian itu tidak muncul? Karena saya merasa adalah orang yang rentan gitu ya. Saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya backingan, saya tidak punya ya macam-macam lah. Jadi ketika saya berusaha terang-terangan, maka sebenarnya saya harus sudah menyiapkan mental akan dikucilkan atau bahkan dikeluarkan, dan mental itu belum saya miliki. Entah guru-guru ya, dan faktanya kan juga sudah ada faktanya guru honorer yang dipecat karena komentar di uh, kolom Instagramnya Bapak salah satu gubernur di Indonesia. Dia dipecat karena komentar saja, belum kritis terang-terangan, tapi hanya komentar saja. Apalagi Ridwan Kamil itu ya, bukan. iya ya salah satu. Cuman nggak jadi dipecat gak sih itu Ya di tapi kan awalnya hmm.
Awalnya diberi sanksi sama Awalnya sekolah. artinya kan kegagapan itu nampak, kegagapan atas kritik itu nampak. Itu baru komentar ya, komentar yang hanya 4 kata, apalagi kritis yang seperti kita pelajari, gitu. Gagasan-gagasan kritis yang seperti kita pelajari. Jadi memang menurut saya kritis itu perlu keberanian. Nah, upaya saya apa untuk menjaga atau merawat kritisisme itu ya dengan cara menyelip-nyelipkan sedikit-sedikit ya, barangkali ada banyak kesadaran dengan baru nanti guru-guru muda nanti ya, kritis itu barangkali tahun-tahun ke depan bisa menjadi terang-terangan kritisisme. Dengan jawaban Bung Nopal ini, ada semacam keyakinan dalam diri saya bahwa akan hilang orang-orang kritis yang berada di lembaga sekolah formal. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita memang sudah tidak pernah diajarkan tradisi berpikir secara filosofis gitu, secara filsafat, sehingga segala sesuatunya adalah kebenaran itu bersifat yang objektif gitu kan. Cuman di satu sisi saya juga menyanggah bahwa kenapa guru kritis itu tidak ada, karena dia takut sebab dia tidak mendalami filsafat, tradisi berpikir filsafat secara mendalam. Sebab kalau kita mau berpikir secara filosofi, kita bisa berkaca pada Marx yang bagaimana dia masih mampu mempertahankan idealismenya sekalipun dia dikucilkan dan diasingkan bahkan menderita secara ekonomis gitu. Karena Marx itu punya pemikiran filsafat yang kuat ke belakangnya gitu. Misal nih, di filsafat sendiri itu ada filosofi yang dicetuskan oleh Epicurus, yang dimana filsafat Epicurus itu menyatakan bahwa di balik kenikmatan pasti ada suatu penderitaan gitu kan. Nah, gaya berpikir filosofi-filosofi semacam itu yang sebenarnya bisa mempertahankan idealisme kritisisme gitu. Cuman ada suatu kegelitikan yang yang membuat saya resah gitu. Misal nih, Bung Nopal tadi menyatakan bahwa tidur itu adalah manusiawi. Cuman di pendidikan kita, sistem pendidikannya itu bagi saya tidak manusiawi karena kita bekerja dari pagi sampai sore dengan berbagai beban pekerjaan yang berat. Sehingga ketika sudah sampai pulang ke rumah, secara manusiawi, secara biologis dia akan mengalami kelemahan kekuatan fisik sehingga tidak bisa mengupdate pengetahuannya dengan malas membaca misal. Kenapa saya bisa berasumsi semacam itu? Karena saya berangkat dari fenomenologi saat saya SMA gitu. Bagaimana ada suatu peristiwa fenomenal pada saat itu, tetapi saya bertanya kepada guru, dia tidak mengetahui fenomena tersebut gitu. Nah, kalau dari tanggapannya Bung Nopal, apakah benar hipotesis saya yang mengatakan bahwa regulasi pendidikan yang tidak manusiawi itu pada akhirnya membentuk ketersendatan update pengetahuan dan pada akhirnya menurunkan tingkat kritisisme di kalangan guru seperti itu. Ya, sebenarnya dilema bukan dilematis ya, maksudnya kalau kita berpikir secara komprehensif kan gitu banyak banyak pertimbangan. Saya mulai dari yang pertama dulu ya, misalnya tadi yang tentang Karl Marx. Nah, yang menjadi soal adalah misalnya dalam konteks saya sendiri saja ya, tidak guru yang lain. Misalnya saya sendiri, kok rasa-rasanya kritis itu menderita. Marx itu untuk menjadi kritis dia dikucilkan, dia ekonominya lemah dan sebagainya. Jadi menderita gitu. Nah, penderitaan ini yang perlu keberanian untuk benar-benar bisa menyelam untuk menerima penderitaan itu kan. Jadi kalau refleksi saya pribadi bisa nggak ya saya kritis tapi tidak semenderita Karl Marx. Meskipun setelah dipikir-pikir kok rasanya sulit. Orang memilih jalan kritis itu ya harus menderita karena bertentangan dengan banyak orang. Nah, terus yang kedua, dan saya pikir mungkin kebanyakan guru mungkin ingin kritis, tapi ketika dihadapkan dengan struktur yang senyatanya,
menjadi tidak mungkin untuk terang-terangan sehingga memilih menyelip-menyelipkan seperti saya atau bahkan memilih menumpulkan sekaligus, memilih berdamai kalau bahasa kritisnya seperti tema sekarang, memilih terbelenggu ya agar kita tidak terlalu menderita. Jadi ya kritis adalah menderita ya barangkali. Nah, terus yang kedua, apakah masalah humanis ini ya. Humanis ini kan di satu sisi problematis ketika dijadikan dalil untuk memanja-manjakan diri, malas dan sebagainya. Nah, ini yang dipegang oleh sekolah kita bahwa capek sedikit kita mengeluh, bosan sedikit kita mengeluh, jenuh dan sebagainya. Akhirnya kita tidak bertumbuh. Itu asumsi yang dipakai sekolah. Ya. Sehingga sekolah cenderung menerapkan kebijakan yang bisa dikatakan tidak humanis. Bukan sekolah ya, lembaga kementerian misalnya kurikulum nasional dan sebagainya, belajar sampai sore dan seterusnya kan gitu ya. Ketika pulang sudah capek, tidur, istirahat, besok belajar lagi penuh dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain kalau kalau humanis ini kan dikritik. Kalau dari sisi humanis itu kan ya kita memberi ruang gitu. Sisi kemanusiaan kita dipenuhi misalnya dalam hal tidur. Kalau saya boleh memilih dengan jadwal dan kualitas tubuh saya tuh selama mengajar setiap jam 12 pasti ngantuk. Sedangkan jam 12.20 harus mengajar. Kan nggak mungkin tidur 20 menit kan. Maka saya berharap jam 12 sampai jam 2 itu dibuat istirahat dan diberi kasur tidur. Jadi tidur 2 jam, bangun baru belajar lagi. Nah, cuma kan itu cukup aneh gitu ya, cukup aneh dan cukup uh, uh, apa tidak bisa diterima. Atau paling tidak belajar itu ya sampai jam 12, setelah itu pulang istirahat. Kita bisa mengeksplor diri, kita bisa beraktivitas, kita bisa membaca buku, menulis dan seterusnya gitu. Jadi kalau saya sih merasa belajar dengan kapasitas saya dan kualitas tubuh saya dan hobi saya dalam membaca, saya cukup cukup kesulitan beradaptasi dengan jam belajar sampai setengah 4, dari jam 7 sampai setengah 4 gitu. Meskipun saya tetap membiasakan diri untuk membaca baik di sekolah atau di rumah gitu. Tapi kan tidak semua apalagi siswa sudah mulai punya kebiasaan itu. Sehingga sulit untuk menumbuhkan itu. Nah, tapi di sisi yang lain, Nietzsche ini mengkritik humanisme. Nietzsche itu mengkritik humanisme bahwa dia itu menghendaki konsep manusia atas, manusia-manusia yang jenius dan berkualitas. Dan dia membenci demokrasi, dia membenci keterwakilan, membenci manusia rata-rata. Jadi menurut dia manusia rata-rata itu hanya menjadi beban dan seterusnya. Manusia itu memang harus bekerja keras agar dia bisa menjadi manusia atas. Dan itu sepertinya salah satu poin yang dipegang oleh sekolah, meskipun poin itu dipegang secara keliru. Jadi ya akhirnya ketika dibahas secara meluas, sekolah mungkin ada kekeliruannya, tapi ada benar yang memperjuangkan. Humanisme mungkin ada kebenarannya memperjuangkan hak manusiawi orang, tapi juga ada kekeliruannya ketika berlebihan dalam. Dan ini yang sampai sekarang kita belum nemu titik temunya dalam kebijakan struktural pendidikan formal di sekolah. Menurut saya itu problemnya. Problem utamanya sih di situ. Dan itu yang akhirnya membuat saya menyelip-nyelipkan, tidak terang-terangan. Karena saya pribadi belum menemukan jawaban gimana solusinya ini. Belum menemukan, masih dicari-cari. Ya solusi dangkalnya ya tadi itu. Antara belajar sampai jam 12, tapi itu maksimal dan efektif fokus. Atau belajar sampai sore, tapi jam 12 sampai jam 2 tidur gitu. Istirahat untuk tidur. Tidur, cuci muka, bangun, belajar lagi. Karena menurut saya keberagaman itu jangan hanya dimaknai secara sosial, suku dan budaya, tapi faktor geografis ya. Kalau di Korea misalnya belajar sampai sore, siang tidak mengantuk karena hawanya misalnya enak. Kalau di Madura misalnya jam 12 itu sudah lapar, panas, ngantuk. Terus lapar kan makan nasi karbohidrat mengandung gula, ngantuk. Nah, habis makan bukannya semangat malah ngantuk. Nah, jadi aspek geografis jarang dipertimbangkan dalam membuat kebijakan. Dan bayangkan dalam situasi mengantuk, dalam situasi panas, gerah,
harus dapat pelajaran yang berat, misalnya matematika, sosiologi, misalnya sejarah, kan ya sulit juga. Jadi faktor itu yang menurut saya perlu diperhatikan. Jangan yang jangan hanya dipukul rata bahwa wah ini manja aja, jangan. Harus tetap dipertimbangkan bahwa ada faktor-faktor itu. Bahkan ya gurunya, bukan hanya siswanya. Guru kalau kumpul dengan teman-teman guru itu juga mengeluh gitu. Wah, jam 12 ini jam rawan. Semua guru pasti mengakui itu jam rawan, jam yang sulit untuk mengajar. Jadi gurunya juga melawan rasa malas itu dengan terpaksa. Dan itu juga dialami oleh guru-guru yang senior. Artinya kan bukan bukan atas dasar kebiasaan gitu ya. Ketika terbiasa dia merasa nyaman, enggak, meskipun dia sudah terbiasa tetap merasa nggak nyaman, tetap nyamanan tidur gitu, di jam-jam itu. Tapi di jam yang lain sah-sah saja. Jadi siklusnya kalau mengajar itu jam 12 itu ngantuk. Sampai jam 2, setelah jam 2 meskipun nggak tidur, energi itu balik. Jadi selain faktor geografis, faktor biologis juga mempengaruhi. Dan itu juga harus jadi pertimbangan dalam membuat kebijakan di ranah praktis menurut saya. Ruang pendidikan itu. Jadi kompleks lah, kompleks. Saya Kalau saya sendiri sendiri, ini kurang paham ya, kenapa pemerintah itu masih mempertahankan jam pelajaran yang sangat banyak dalam waktu 1 hari gitu. Padahal udah banyak hasil riset dan para kritikus-kritikus itu mengkritisi bahwa gak efektif gitu belajar sampai dari pagi sampai sore gitu. Karena ya. otak kita itu kan punya kapasitas yang terbatas ya untuk berpikir ya. Entah Saya kenapa juga apa. mengerti. Iya. Tapi saya Mengerti. pernah nulis esai yang mau dikirim ke Mojok cuman nggak diterima karena apa ya? Waktunya itu saya nulis tentang yang Gubernur NTT, cuman kan udah lewat waktu itu, udah gak fenomenal lagi gitu. Saya di dalam esai itu sedikit menyelipkan nalar nakal saya ya. Kenapa pemerintah itu masih mempertahankan jam pembelajaran yang sangat panjang dan melelahkan? Karena salah satu opini saya itu bisa jadi cara pemerintah agar sekolah yang dimana diisi oleh anak muda dan guru-guru itu tidak bisa lagi punya waktu kesempatan memikirkan kebrutalan dan persoalan-persoalan yang diciptakan di dalam suatu negara kita. Kayak kita belajar dari pagi sampai sore, mana sempat kita memikirkan korupsi itu. Yang sempat kan nyampe rumah tidur gitu kan. Kalau pemikiran Betul. nakal saya kayak gitu di dalam esai saya. Ya. Dan kalau alasan yang lain ya yang sering diutarakan para guru itu, kalau ditanya kenapa sekolah kok sampai sore, ya agar kalian tidak punya kesempatan untuk melakukan kenakalan, eh, balap liar dan sebagainya. Itu juga menurut saya cukup masuk akal dan menjadi respon atas maraknya fenomena kenakalan narkoba dan sebagainya. Cuma ya apa ya, barangkali ya itu masih terus diterapkan karena belum muncul kreativitas baru. Kebijakan apa yang bisa mencegah itu tanpa membebani siswa dengan sistem pendidikan yang menjemukan ya, menurut saya menjemukan, cukup menjemukan ya menurut saya. Tapi harus dijalani. Dan kalau temanya ini adalah membelenggu idealisme, saya harus mengakui bahwa saya terbelenggu di dalam. Tapi bukan terbelenggu secara pasif, saya mencoba untuk berontak pelan-pelan. Tapi tentu saya tahu bahwa itu tidak akan bisa lepas. Gitu. Maka perlu bantuan. Siapa yang bisa membantu? Ya guru-guru progresif yang lain, guru-guru kritis yang lain. Jadi saya pikir kalau memang perlu gerakan masif paradigma pendidikan yang kritis progresif itu perlu ada mungkin serikat serikat guru kritis. Nah, mungkin perlu dibuat forum-forum tertentu guru-guru kritis, guru-guru muda kritis dan seterusnya. Nah, itu belum ada. Dan partai guru misalnya, partai guru yang fokusnya bukan untuk masuk ke dunia kekuasaan secara praktis, tapi menjalankan kewajiban pendidikan politik misalnya, di ruang pendidikan misalnya. Cuma itu apa ya, nggak tahu
gimana cara menjalankan, mengapa tidak ada yang punya ide itu di kalangan orang yang punya kekuasaan. Karena sebenarnya saya itu agak pesimis dengan orang yang tidak punya kekuasaan seperti saya melakukan perubahan secara struktural. Yang bisa kita lakukan adalah ya perubahan kultural, minimal pada diri kita sendiri dan orang yang bisa kita jamah seperti siswa-siswa kita. Jadi dalam konteks membaca, budaya membaca, minimal kita berusaha sebelum menyuruh menyontohkan bahwa kita suka membaca sebagai guru. Sehingga barangkali mereka ikut. Sesekali ya kita memberikan arahan untuk mereka membaca. Menulis ya kita juga jangan hanya menyuruh mereka suka menulis, ya kita juga harus upgrade dalam menulis dan juga tetap harus aktif menulis sebagai contoh pada mereka. Minimal itu yang bisa dilakukan secara kultural. Kalau secara struktural buat kebijakan dan seterusnya, kok ya nggak ada yang seperti yang kita harapkan. Ya mungkin memang kita yang harus bergerak. Tapi kalau saya pribadi, saya belum nemu jalannya. Ya barangkali dari arena sosial ini. Wah, kalau dari saya ini, kok kayak apa ya, semacam lelucon gitu. Pemerintah membuat kebijakan jam belajar dari pagi sampai sore dengan tujuan untuk menekankan angka kenakalan remaja gitu. Kayak seolah-olah pemerintah itu hanya memberikan alat pengontrolan terhadap moralitas, tapi dia tidak memberikan solusi terhadap moralitas yang menyimpang itu gitu. Seharusnya kalau pemerintah mau menekankan angka kenakalan remaja, dia bukan memberikan suatu pengontrolan, tapi memberikan jalan keluar. Terus yang kedua, saya juga pesimis gitu. Bisa menghasilkan guru-guru yang progresif dalam suatu partai yang besar. Kayak itu semacam lingkaran setan gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Pertama, nilai kritisisme itu selama yang saya lihat itu hanya muncul di guru-guru yang usianya masih muda gitu. Kalau sudah tua, itu apa ya, dia mengalami penurunan idealisme kritisisme tersebut gitu, entah karena faktor usia atau ada apa ya, ada kehampaan gitu, kayak ya udah sih aku udah gak mampu lagi mempertahankan idealisme kritisisku di tengah idealisme pragmatis yang lebih muncul di dalam pendidikan sekolah gitu. Kalau kata Bung Nopal, apa sih yang menjadi faktor guru senior itu mengalami penurunan idealisme kritis gitu? Padahal guru Ada senior dua. itu punya apa ya, punya power yang besar untuk menggerakkan partai guru-guru kritis tadi. Karena dia kan punya apa ya, punya struktur kekuasaan lah dari aspek senioritasnya. Ada tiga menurut saya alasannya. Yang pertama adalah karena memang dia tidak kritis sejak awal. Ya, jadi calon guru dia sudah tidak kritis, jadi dia nggak tahu. Faktor yang kedua, karena dia sudah mau pensiun, jadi buat apa lagi. Faktor yang ketiga adalah karena dia sudah melihat kenyataan buruknya sistem pendidikan yang sudah terlalu kompleks. Jadi kayak ketika dia lihat kayaknya nggak mungkin deh diperbaiki. Ya udahlah, diteruskan aja gitu. Nah, sedangkan anak muda kan minim sekali akses pada kenyataan sistem yang rumit dan pelik gitu ya. Karena kita belum menyentuh itu ketika masih muda, ataupun ya hanya tahu-tahu sedikit dan seterusnya. Nah, guru senior rata-rata sudah tahu, dan makanya saya pernah kan lomba karya ilmiah yang esai tentang strukturasi independent study dengan gagasan Freire. Jurinya kan ya sudah senior, terus dia bilang gini, kok rasa-rasanya gagasan Freire ini nggak masuk akal diterapkan di Indonesia gitu. Karena di Indonesia ini sudah kepalang hancur lebur. Karena dia melihat sistem yang sebenarnya sudah seperti itu. Sedangkan saya waktu itu ketika mahasiswa melihat enggak, masih bisa kok, masih optimis. Nah, makanya ujian terbesar anak muda mempertahankan idealisme kritisnya adalah ketika dia berhadapan dengan kenyataan struktural yang nyata, lalu dia bisa menentukan memilih untuk melanjutkan idealismenya dengan membongkar sistem kekacauan itu atau mengikutinya lagi. Ketika dia memilih yang pertama, maka akan terjadi perubahan besar. Ketika memilih yang kedua, maka dia hanya akan meneruskan uh, apa stagnansi yang sudah ada. Nah, saya ini di tengah-tengah.
dan bimbang juga, mau membuat perubahan besar belum berani, mau meneruskan kok eman idealisme saya. Jadi, tapi kalau secara personal ditanya, milih mana, meneruskan atau membunuh idealisme, saya tetap memperjuangkan idealisme, mempertahankan idealisme sebisa yang saya mau. Dan saya tidak akan menjual idealisme saya selagi saya masih bisa. Dan semoga. Nah, makanya kalau gimana caranya agar kita bisa mendapat dukungan untuk idealisme diri kita sendiri, butuh bantuan. Sendirian itu nggak bisa. Butuh bantuan dari orang-orang yang punya idealisme serupa atau mirip-mirip dalam kritisisme, dalam filsafat, dalam kritisisme. Kalau semuanya sudah pragmatis dan kita sendiri, ya ambiar gitu. Kalau yang saya lihat, saya belum punya keberanian. Belum, minimal belum, minimal belum. Semoga ada temannya, misalnya Akbar mau masuk jadi guru, ya kita buat serikat guru kritis. Nah, saya punya backingan hukum atau masa gitu ya, bisa mengajukan gitu. Kalau sendiri remuk, terlalu rentan. Terlalu rentan. Meskipun kita benar, meskipun kita punya referensi data yang baku dan sebagainya, rentan, cukup rentan. Jadi salah satu cara saya merawat idealisme saya ketika terjun ke dalam dunia pendidikan yang praktis di ruang sekolah formal, ya dengan cara membaca. Satu-satunya cara menjaga idealisme itu dengan cara membaca, tetap membaca. Kalau saya berhenti membaca buku, ya sudah hilang pasti. Karena lingkungan pragmatis, lingkungan budaya tidak suka membacanya lebih kuat. Jadi lingkungan tidak kritisnya lebih kuat. Terakhir ya, sebagai penutup. Tadi Bung Nopal memberikan solusi cara untuk mempertahankan idealisme kritisisme itu dengan membentuk kelompok yang sepemikiran dan tetap mempertahankan untuk membaca buku. Kalau dari saya, cara untuk mempertahankan idealisme kritisisme di dalam pendidikan itu dan pemikirannya Erich Fromm serta pemikirannya Paulo Freire, maka akan tetap mempertahankan idealisme kritisisme. Gitu. Ya, ya. Mungkin ini akhir dari diskusi kita tentang belenggu idealisme di dalam pendidikan naif dalam series pertama Diksi, diskusi kritis santai. Sekian dari saya dan Bung Nopal, selamat menyaksikan video ini.